Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia, di tempat yang mulia, untuk bersama-sama kita beribadah kepada Allah, bersama-sama kita berzikir kepada Allah, dan bersama-sama kita mengkaji syariat-syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan barokahnya kita hadir di majelis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menutup segala aib-aib kita, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu kita dijadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pada siang hari ini bagaimana caranya untuk kita memiliki kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sebelumnya kita diingatkan untuk supaya menjadi hamba Allah yang memiliki kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita bahas tingkatan-tingkatan manusia dalam penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia itu titel atau tingkatan pertama itu muslim. Kemudian apabila dia selalu taat kepada Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, maka nanti akan naik levelnya menjadi mukmin, orang yang beriman. Dari muslim ke mukmin ini butuh usaha para hadirin. Kita ini semua muslim, tapi apakah kita mukmin? Maka dilihat dulu ibadahnya bagaimana, maksiat dijauhi apa tidak. Nah, kapan kita sudah seperti itu, perintah Allah kita laksanakan, sholatnya dijaga, puasa dilaksanakan, kemudian maksiat dijauhi, maka nanti kita akan naik level yang tadinya muslim menjadi mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu ketika ada orang-orang A'rab, orang-orang Badui datang kepada Nabi, kemudian mereka mengatakan qalatil a'rabu amanna, berkata orang-orang A'rab Badui, kami beriman. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, datang kepada Nabi mereka mengaku beriman, maka langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, mereka itu belum beriman, tapi suruh mereka mengatakan kami masuk Islam. Nanti kalau sudah iman masuk di hatinya, dengan bagaimana? Taat perintah Allah, menjauhi larangan Allah, baru boleh mengatakan kami orang yang beriman. Jadi itu level muslim kemudian mukmin. Nah, kemudian kapan kita terus memperbanyak ibadah, amal soleh, akhlaknya baik, maka nanti yang mukmin ini naik level menjadi mungkin orang yang mempunyai kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya kita ini menjadi hamba yang memiliki kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad dalam kitabnya Risalatul Mu'awana ini, wa yaqwal yaqinu wa yahsunu bi asbab. Iman yakin itu menjadi kuat, menjadi baik dengan sebab. Yang pertama, wa huwal aslu walladhi alaihil madar an yusghiyal abdu biqalbihi wa udunihi ila istima'il ayat wal akhbar ad-dalati ala jalalillahi ta'ala
wa kamalihi wa kibriyaihi wa infiradihi bil khalqi wal amri wa sultan wal gahri wa ala sidqir rusul wa kamalihim wa ma'uyidu bihi minal mu'jizat. Beliau mengatakan cara supaya kita ini memiliki iman yang kuat, yakin yang mantap sama Allah, hendaknya kita sering-sering mendengarkan dengan telinga dan hati kita. Jadi bukan hanya telinganya tok, Pak, hatinya juga dipasang. Mendengarkan apa? Yang pertama ayat-ayat. Begitu pula hadis-hadis yang menunjukkan atas kebesaran Allah, kehebatan Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus sering mendengarkan ayat, hadis yang menjelaskan tentang bagaimana kemuliaan Allah, bagaimana keagungan Allah, bagaimana kehebatan Allah, dan Allah itu adalah zat yang menyendiri dalam penciptaan makhluk. Tidak ada yang membantu atau peranan selain Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan makhluk-makhluknya. Nah, apabila kita sering mendengarkan ayat, hadis yang menunjukkan kebesaran Allah, keagungan Allah, itu akan menjadikan kita hamba yang ingin menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang kebenaran para rasul dan kesempurnaan mereka para rasul, dan bagaimana Allah menguatkan mereka para rasul dengan mukjizat. Harus ngaji, Pak, harus membaca, mendengarkan kajian-kajian tentang kebenaran para rasul-rasul Allah dan kesempurnaan mereka, dan bagaimana Allah menguatkan mereka dengan mukjizat. Ya. Akhirnya kita semakin kuat hubungan kita dengan para rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW. Hebatnya Nabi, agungnya Nabi, kebesaran Nabi, kesempurnaan Nabi. Nah, sehingga kita semakin cinta, semakin kagum dengan Rasulullah SAW. Nah, kalau sudah kita senang, cinta, kagum dengan mereka, para Rasul, khususnya Nabi kita Muhammad SAW, itu menjadi penyebab nanti kita ingin mengikuti ya, apa yang diperintahkan Nabi dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Begitu pula kita diperintahkan wa mahalla bimu'anidihi min anwa'il uqubat. Sering membaca, mendengarkan ayat atau hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana orang-orang yang tidak patuh kepada para rasul disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengarkan contohnya, Pak, ya. Cerita Nabi Musa dengan Fir'aun, ya. Kita kaji itu bagaimana sejarah Fir'aun, dan itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Bagaimana Allah itu membinasakan Fir'aun, apa sebabnya? Karena sombongnya, tidak beriman, karena zalim, ya. Akhirnya efeknya seperti Fir'aun itu, ditenggelamkan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kembalikan ke diri kita, ya Allah, Fir'aun itu ya, raja loh dia itu, kaya itu, hebat, punya pasukan, tapi kapan menentang utusan Allah, yaitu Nabi Musa? Padahal Nabi Musa cuma satu dan dibantu dengan Nabi Harun untuk lawan Fir'aun itu, ya. Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun bukan pakai tentara yang banyak, mboten para hadirin, cuma dibantu sama Nabi Harun. Terus berdua menghadapi Fir'aun yang pasukannya lengkap. Bagaimana efeknya? Allah binasakan Fir'aun, Allah selamatkan Nabi Musa alaihissalam. Nah, kapan kita mendengarkan kajian seperti itu, diingatkan, itu loh efek orang yang tidak beriman, itu loh bahaya orang yang sombong, yang tidak patuh sama Rasul, meskipun raja, meskipun hebat, dihancurkan sama Allah. Apalagi kita, Pak, yang bukan siapa-siapa. Akhirnya kita introspeksi diri kita, ya. Kita lihat Namrud dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, raja hebat Namrud itu, ya. Ketika berhadapan dengan Nabi Ibrahim, Allah menunjukkan kehebatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika itu Nabi Ibrahim cuma satu, beliau tok, nggak ada temannya, nggak ada pasukannya, ya. Bagaimana Allah menguatkan Nabi Ibrahim dengan mukjizat, dengan kebal dibakar api. Nabi Ibrahim itu dalam sejarah
ulama tafsir menjelaskan Namrud itu ketika ingin membakar Nabi Ibrahim mengumpulkan kayu bakar itu 40 hari para hadirin. Jadi Nabi Ibrahim di penjara dulu karena repot, bukan seperti sekarang beli mungkin ya. Mereka harus pergi ke hutan dulu untuk nebangi dulu kayunya, kemudian dikumpulkan kayu itu untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nabi Ibrahim di penjara sudah seperti bukit. Ini cerita Nabi Ibrahim ya. Sudah seperti bukit kayu disiapkan untuk membakar Nabi Ibrahim. Kemudian Namrud bingung, ini cara bakarnya ya apa ini? Masuk Ibrahim, monggo masuk gitu kan tidak mungkin, Pak. Ya. Akhirnya iblis membisikkan salah satu prajurit Namrud untuk membuat minjanik, ketapel besar. Dan nanti Nabi Ibrahim dilempar pakai ketapel yang besar. Itu usulan dari iblis dibisikin ke prajuritnya Namrud. Subhanallah, ketika Nabi Ibrahim dilempar, malaikat-malaikat itu bingung para hadirin. Karena tahu Nabi Ibrahim itu titelnya Khalilullah, artinya kekasih Allah Subhanahu wa taala. Malaikat mengatakan, "Ya Allah, Khaliluka yulqa finnar, kekasih engkau dilempar ke api." Maka malaikat Jibril ketika Nabi Ibrahim dilempar itu menawarkan kepada Nabi Ibrahim, "Alaka hajah?" Ibrahim, kamu punya hajat enggak? Ini lagi dilempar ya, Pak. Nabi Ibrahim, malaikat Jibril menawarkan kepada Nabi Ibrahim, "Jenengan punya hajat?" Kita lihat apa jawaban Nabi Ibrahim. "Amma ilaika fala." Kalau sama kamu Jibril saya enggak punya hajat. Bayangkan padahal ini yang nawari malaikat Jibril, Pak. Ya. Kita bisa bagaimana kekuatan iman Nabi Ibrahim alaihissalam. Enggak butuh kecuali sama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun malaikat enggak butuh. Makanya jawaban Nabi Ibrahim, kalau sama kamu Jibril saya enggak butuh. Walakin hajati ila Rabbi. Hajatku sama Allah Subhanahu wa taala, Tuhanku. Maka malaikat Jibril menawarkan lagi, kalau begitu aku sampaikan hajatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau apa kamu sekarang? Dijawab lagi sama Nabi Ibrahim, ilmuhu bihali yughni an su'ali. Allah itu zat yang maha tahu. Sekarang Allah yang lebih tahu apa yang saya butuhkan. Jadi nggak usah saya ngomong. Itu jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya akhirnya Allah memerintahkan kepada api, ya naru kuni bardan wasalaman. Ulama tafsir menjelaskan ketika Allah mengatakan kepada api, ya naru kuni bardan, semua api di dunia itu menjadi dingin. Kemudian Allah tidak berhenti, wahai api jadilah kamu yang dingin, tapi wasalaman, dingin yang membawa keselamatan, dingin yang menyejukkan. Karena ulama menjelaskan seandainya Pak ya, Allah itu mengatakan cuma wahai api jadilah kamu dingin, Nabi Ibrahim itu bisa mati kedinginan. Tambah bingung Pak Rojo ya Pak, dibakar tapi mati ini kedinginan. Kenapa? Karena ulama menjelaskan dingin itu mematikan. Dingin itu mematikan. Makanya Allah kuni bardan wasalaman. Ada salamannya nih. Jadilah kamu dingin yang membawa keselamatan, yang menyelamatkan. Karena dingin itu mematikan. Makanya nanti itu di neraka itu ada dua musim. Api itu mengadu sama Allah, saking panasnya sampai memakan satu dengan yang lain. Panasnya api neraka itu. Lapor sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah menjadikan di neraka nanti ada dua musim. Musim panas, musim dingin. Di neraka itu tak panas tok, Pak. Namanya zamharir. Ya, itu dingin yang mematikan. Di neraka seperti itu. Jadi di neraka itu juga ada dua musim, musim panas, musim dingin. Makanya dingin yang mematikan. Makanya dingin itu mematikan. Makanya Allah pun ketika memerintahkan kepada api, kuni bardan wasalaman. Loh, ada salamannya. Kalau cuma bardan tok, bisa mati kedinginan Nabi Ibrahim itu. Kemudian semua api di dunia menjadi dingin ketika mengatakan ala Ibrahim. Maka api yang membakar Nabi Ibrahim saja yang dingin. Yang lainnya panas sesuai normalnya seperti itu. Nah ketika itu Nabi Ibrahim disiapkan oleh malaikat kursi, kemudian catering dari surga, makanan, buah-buahan. Ya. Ada yang mengatakan Nabi Ibrahim itu dibakar 3 hari, ada yang mengatakan 7 hari dalam api itu. Ya butuh makan para hadirin. Nah Namrud melihat dari jauh dari istananya, kok tambah makan, kok ada yang melayani. Ya.
Karena takut akhirnya diusir saja Nabi Ibrahim. Selesai, Nabi Ibrahim diusir. Intinya kita kalau membaca seperti itu, mendengarkan, ini loh, Allah itu memuliakan nabinya, Allah itu memperkuat para nabinya dengan mukjizat. Untuk apa? Menunjukkan kesempurnaan mereka, kebenaran mereka yang harus kita taati. Dan bagaimana orang-orang yang memusuhi para nabi, tidak patuh, dibinasakan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut itu matinya hina para hadirin. Ada yang mengatakan ya matinya itu karena dimasukkan laler ya dari telinganya, kemudian menggerogoti otaknya, keluar ketika sampai sering pusing-pusing dia, jadi selalu membenturkan kepalanya di tembok terus. Ketika pecah kepalanya mati dia, itu yang laler masuk jadi seperti burung, ya, menggerogoti otaknya Namrud. Dihinakan sama Allah Subhanahu wa taala. Intinya dihinakan sama Allah. Kenapa? Karena tidak patuh, membangkang kepada utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita juga diperintahkan seperti itu, mendengarkan ayat-ayat yang menjelaskan kehebatan para nabi, para rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW, untuk supaya tambah mantap iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan, kita sering membaca ayat hadis. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana Allah memuliakan orang-orang yang bertakwa dengan surga, ya, kenikmatan yang Allah janjikan, dan neraka bagi mereka, dan diadab di neraka bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca, mendengarkan, enak ya orang yang beriman itu nanti di kuburan dapat nikmat, nanti di akhirat masuk surga. Tidak cukup masuk surga, Allah menyebutkan kenikmatan yang ada di surga. Belum bidadarinya, belum sungainya, belum istananya, belum kendaraannya, belum buah-buahannya. Tujuannya apa itu? Untuk merangsang kita ini loh, supaya kita ini jadi orang ahli ibadah. Itu loh balasannya ya. Tapi harus usaha Pak ya. Tidak ada orang kepingin surga mangan turu insya Allah mlebu surga, ya tidak mungkin Pak. Kita kepingin hidup enak harus bayar kok. Surga itu bagaimana nikmatnya? Ya harus bayar. Masuk surga itu harus bayar. Contoh ya, kalau kita mau sadar, kita di dunia kepingin hidup enak, kepingin makanan yang lezat, masuk restoran yang mahal, dilayani, chefnya terkenal mungkin, harus bayar kok kita. Kepingin tinggal di hotel bintang 5, dengan kasurnya, dengan pelayanan yang hebat, harus bayar kita. Semakin bagus hotelnya, semakin mahal kita bayar. Itu nggak pakai bidadari Pak, bidadari ngerokok langsung Pak, bahaya Pak gitu ya. Kita kepingin naik kendaraan yang mewah, harus bayar kita. Loh bagaimana surga yang lebih hebat daripada itu? Ya harus bayar. Apa bayarannya? Allah sudah menjelaskan di Al-Quran, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah mengatakan Allah itu membeli dari orang-orang yang beriman. Apa dibeli sama Allah? Dirinya dibeli, jiwanya dibeli, supaya taat, sholat, ngaji, ibadah, zikir, akhlaknya yang baik, beramal soleh, menjauhi maksiat. Kapan dibutuhkan perang sesuai aturan syariat, siap mengorbankan nyawanya. Hartanya sedekah, nyumbang masjid, perhatikan orang yang tidak mampu ya. Nah, kalau sudah seperti itu, bi anna lahumul jannah, balasan dari Allah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita lakukan untuk mendapatkan atau untuk membeli surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi butuh usaha para hadirin. Kita kepingin hidup enak di dunia, kita banting tulang kok supaya dapat uang banyak, supaya hidup enak. Kok ketika surga kita mau santai? Tidak mungkin ya. Jadi kita butuh usaha, butuh keseriusan dalam menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk nanti mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita diperintahkan untuk membaca, mendengar bagaimana nasib orang-orang yang di neraka, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Kita tidak usah neraka para hadirin ya. Siksa di kuburan saja, Allah itu, Nabi menggambarkan orang-orang yang mendapatkan siksa kubur itu Pak ya.
Sampai mereka tidak kuat itu mengatakan, ya Rob, arihni walau ilan nar. Karena baru dapat siksa kubur, mereka yang disiksa di kuburan mengatakan, ya Allah, tidak kuat sudah, percepat, langsung mlebu neraka mawon, tidak usah disiksa di kuburan. Itu padahal masih pemanasan itu, belum nerakanya itu. Ucapan orang yang tidak kuat disiksa di neraka, sampai mengatakan seperti itu kata Nabi Muhammad. Ya Rob, arihni walau ilan nar. Ya Allah, percepat neraka langsung wis. Tidak usah disiksa di kuburan. Kami langsung kepingin mlebu neraka mawon wis. Kenapa? Mereka tidak kuat dengan siksa kubur itu. Belum lagi nanti siksa neraka wal iyadzubillah. Jadi kalau kita mau sadar para hadirin, ya. Saudara kita, pendahulu kita yang mungkin sudah meninggal 200 tahun sebelum kita. 200 tahun yang lalu, 300 tahun, 400 tahun, sekarang mereka di kuburan, yang mereka amalnya soleh, ahli ibadah, menjauhi maksiat, sedang mendapatkan kenikmatan di kuburannya. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Di kuburannya dijadikan raudhah min riyadil jannah, kata Rasulullah. Dijadikan taman daripada taman surga. Kuburan sempit itu, tapi untuk orang yang beriman, sama Allah diluaskan. Untuk orang yang beriman. Jadi mereka ini ngetem nunggu hari kiamat, tapi mendapatkan kenikmatan di kuburannya. Kenapa? Hasil ibadah taatnya kepada Allah selama dia hidup di dunia. Tapi kalau kita mau pikir juga, orang yang bermaksiat, yang gak amal soleh, yang gak ibadah, yang meninggal sudah 300 tahun yang lalu, sekarang ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburannya sampai kapan? Sampai hari kiamat. Itu bayangin. Ya. Ngetem teng barzah niki, Pak, ya. Yang beriman dapat nikmat, yang bermaksiat diazab di kuburannya sampai kapan? Sampai nanti datang hari kiamat. Kiamat tuh lebih dahsyat lagi nanti. Ya. Makanya yang paling ditakuti para hadirin, yang paling ditakuti oleh orang-orang yang beriman itu adalah kehidupan di barzakh. Paling ditakuti kuburan. Contohnya seperti sahabat Utsman bin Affan, sahabat Nabi, menantunya Nabi. Beliau itu kalau disebutkan, diceritakan, dibacakan kehidupan orang yang di neraka, beliau sedih, wedi, Pak. Bayangkan, padahal menantunya Nabi niku. Dijamin surga sama Nabi loh. Tapi kapan dibacakan di hadapannya tentang orang-orang disiksa di neraka? Takut. Padahal dijamin surga, Pak. Tapi lebih takut lagi kalau disebutkan di hadapannya tentang kehidupan yang ada di barzakh. Alam kubur lebih ditakuti sama beliau. Maka orang yang di sekeliling beliau ini bingung, penasaran, tanya, wahai sahabat Utsman, kalau kami perhatikan, jenengan ini kok lebih takut di kuburan daripada di neraka. Lebih takut alam barzakh daripada neraka. Maka apa jawaban Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kata Nabi, kuburan itu tingkatan pertama daripada tingkatan-tingkatan akhirat. Jadi tingkatan pertama akhirat itu kuburan, Mbak. Kemudian apa penjelasan Nabi? Fa innaja sahibuhu minhu fama ba'dahu aisar, kata Rasulullah. Kalau orang itu diselamatkan di kuburannya, enggak disiksa di kuburannya, selamat daripada fitnatul kubur, maka yang setelahnya lebih mudah, kata Rasulullah. Orang kalau enggak diazab di kuburan, yang setelahnya itu lebih mudah, kata Rasulullah. Setelah barzakh nanti ada namanya yaumul qiyamah, nanti ada namanya yaumul ba'ats, nanti ada namanya mahsyar, nanti ada namanya mizan, nanti ada haud, nanti ada sirat, dan manusia nanti akan dimasukkan ke surga atau sebaliknya dimasukkan ke dalam neraka wal iyadzubillah. Nah, intinya itu kata Rasulullah di kuburan ini. Kalau sudah di kuburan selamat, yang setelahnya lebih mudah, kata Rasulullah. Untuk menjalani alam-alam setelahnya itu lebih mudah. Tapi sebaliknya kata Nabi, fa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Kalau mereka sudah enggak selamat di kuburannya, yang setelahnya lebih dahsyat, kata Rasulullah.
Kalau sudah di kuburan disiksa, Pak, maka pasti di hari kiamat lebih pedih nanti. Nanti di mahsyar lebih parah. Nanti di sirat apalagi. Penentuannya di kuburan, kata Rasulullah SAW. Makanya mudah-mudahan kita semua diselamatkan daripada siksa kubur. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Makanya hadirin rahimakumullah, pentingnya kita itu membaca, mendengarkan kajian-kajian yang menjelaskan seperti ini. Supaya apa? Supaya tambah kuat iman kita, tambah takut untuk bermaksiat, tambah semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai pengingat kita. Manusia itu kalau nggak diingatkan, maka otomatis dia akan berjalan sesuai hawa nafsunya, sesuai akalnya. Dan akal manusia tergantung yang mengarahkannya nantinya. Nah, itulah faedahnya kita menghadiri majelis-majelis ilmu untuk sebagai pengingat kita, ngerem bagi kita. Hati-hati loh ya, maksiat neraka. Ayo, siapa yang siap untuk disiksa di neraka? Makanya Allah mengatakan, "Fama asbaruhum 'alan nar." Kata Allah, siapa yang kuat di antara kalian untuk disiksa di api neraka? Ditantang sama Allah. Siapa yang kuat untuk menahan siksa api neraka? Jangankan api neraka, Pak. Api dunia kita nggak kuat kok. Orang-orang itu yang fitness mungkin kuat, olahraga setiap hari, makan 4 sehat 5 sempurna, setiap hari olahraga mungkin. Coba dinyos pakai rokok, Pak. 2 hari demam, Pak. Ya. Mas Yo kuat, Mas Yo hebat. Itu baru sedikit loh ya. Loh bagaimana api neraka? Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Fama asbaruhum 'alan nar." Siapa yang tahan, yang kuat untuk disiksa oleh api neraka, wal iyadzubillah. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba yang selalu mengisi hari-hari kita, bahkan waktu-waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan barokahnya kita hadir di majelis yang mulia ini, kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melangsungkan, untuk bisa mengerjakan perintah-perintah Allah, diberi kekuatan untuk bisa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan tidak bangun dari majelis ini kecuali kejelekan-kejelekan kita semua diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang susah digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita semua dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang berjalan di jalan Nabi Muhammad, anak-anak yang bisa kita banggakan di hadapan Nabi Muhammad SAW, dan masjid ini dan juga tempat ini dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, makmur dengan ilmu agamanya, makmur dengan barokahnya, makmur juga dengan rezekinya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kita dapat minum telaga dari tangan Nabi Muhammad SAW. Ketika melewati sirat dituntun oleh Rasulullah SAW, dan di surga kita semua dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.